Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Baik anak-anakku sekalian, ketemu kembali dengan Bapak di siang hari ini ya, di pertemuan kedua di siang hari ini. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian semua yang ada di sini nggak ngantuk ya. Mudah-mudahan masih semangat ya, meskipun jamnya jam siang ya, sudah makan kenyang kan, biasanya ngantuk ya. Tapi mudah-mudahan tetap semangat ya. Oke. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa silakan dipimpin oleh ketua kelas. Perhatian, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa 6 dimulai. Berdoa tenang selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, coba Bapak akan mengabsen pada kesempatan siang ini. Ya, mudah-mudahan semuanya masuk ya setelah Bapak bacakan absennya. Mudah-mudahan tidak ada yang terkendala sakit dan yang lainnya ya. Oke. Ali Gunawan. Oke. Coba unjuk apa tangannya ya ketika Bapak panggil ya. Oke. Akpian. Oke. Astri. Oke, Astri hadir. Dedi Kurniawan. Oke. Depiolina. Oke. Dipa Dewi. Oke. Fahri Mustafa. Oke. Fitri Sofiani. Oke. Hafiz Rizaldi. Oke. Laila Suci. Oke. Lipia Cynthia. Oke. Maulani Firda. Oke. Siapa lagi? Mega. Oke, Mega hadir. Muhammad Akmal. Hadir, Pak. Oke, ketua kelas. Muhammad Reja. Hadir. Oke. Muhammad Adrian. Hadir. Naga Ali. Oke. Naila Amalia. Oke. Nazmalia. Oke. Naila Nur Padilla. Najwa Anggia. Oke. Naila Dwi Mar Putri ya. Oke. Mana Naila? Oke. Nova Alia. Oke. Nuriana. Hadir, Pak. Oke. Ragil, mana Ragil? Oke. Rahma Alia. Oke. Raid Fikri. Oke. Syakila. Oke. Yusuf Jaki. Hadir, Pak. Jaki Reja. Hadir, Pak. Oke. Ini hadir semua ya? Alhamdulillah dari kemarin nihil terus ya. Ya, artinya kelas ini luar biasa, tepuk tangan dong buat kelas ini ya. Kelas 11 TKJ ya? TKJC nih, keren nih. Karena di jam siang nih, kayaknya sama-sama lemes nih kayaknya ya. Biar semangat, Bapak bakal ngasih ice breaking. Biar nanti pas pembelajaran nanti kamu lebih fokus. Coba kalian semua berdiri menghadap ke Bapak. Menghadap ke Bapak. Oke, yuk menghadap ke Bapak yuk. Oke. Siap ya? Siap.
Perhatikan perintah Bapak nih. Kalau kemarin kan kita sudah yel-yel ya. Kalau Bapak bilang selamat pagi, berarti tepuk tangannya satu. Kalau selamat siang, tepuk tangannya dua. Selamat sore, tepuk tangannya selamat malam, enggak tepuk tangan, kan lagi tidur. Ya, lagi tidur ya. Siap ya? Tepuk tangan selamat pagi, tepuk tangan Selamat siang, tepuk tangan Selamat sore, tepuk tangan Selamat malam? Artinya kalau selamat malam boleh begini, boleh gitu ya. Nggak jadi ya? Oke, siap? Semangat nih ya. Selamat sore, selamat pagi, selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Siapa yang kurang fokus? Oke, ulang ya. Ulang, harus fokus. Kalau semuanya udah fokus, Bapak akan melanjutkan pembelajaran. Oke, siap ya? Yang di sana, Mas Ragil, madep sini. Ayo. Yang bagus. Nanti kalau ada yang salah, biar gantiin Bapak di sini untuk memotivasi kalian. Oke, siap? Selamat malam. Aduh. Bapak kasih kesempatan satu kali lagi loh. Fokus ya, fokus. Fokus. Karena ini sengaja Bapak motivasi kalian karena emang jam-jamnya jam rawan. Jam rawan pokoknya dah, ya. Siap? Sekali lagi fokus. Selamat siang. Selamat sore. Pagi, sore, malam. Tepuk tangan dong. Sip. Silakan duduk kembali. Oke, anak-anak sekalian, lumayan lah buat apa ya? Supaya fokus kembali ya. Makanya tadi Bapak coba motivasi. Nanti kalaupun di tengah jalan ternyata kamu ngantuk lagi, oke, nanti kita akan ice breaking lagi. Pengen tahu ya. Mudah-mudahan sih semuanya fokus. Oke ya. Oke, anak-anak sekalian, kemarin kita sudah belajar tentang memasang perangkat jaringan ke dalam sistem jaringan. Nah, pasti ini ada ceritanya beda-beda. Iya kan? Ada yang A, ada yang B, ada yang C. Ya, Bapak pengen denger nih pengalaman dari kamu nih. Karena kemarin diberikan kesempatan hanya terbatas waktunya. Nah, Bapak pengen tahu nih. Coba siapa yang berani berdiri kemudian mengemukakan pengalamannya tentang kegiatan kita belajar di minggu yang lalu. Ayo, siapa satu orang, silakan berdiri. Apa sih pengalaman kamu tentang memasang perangkat jaringan komputer ke dalam sistem jaringan? Ayo, kalau tidak ada, nanti Bapak tunjuk. Silakan. Gimana pengalaman kamu, atau setelah kamu belajar memasang perangkat jaringan, kamu makin ngerti atau makin gak bisa misalnya? Ayo, siapa? Silakan berdiri. Ya, siapa? Ada 2 orang. Mas Akmal sama Mbak Naila. Nggak apa-apa. Coba Mbak Naila dulu deh. Mbak Naila. Ya, coba Mbak Naila madep Bapak. Kamu ya ceritain deh pengalaman kamu kemarin. Kalau menurut saya pengalamannya tuh lumayan apa ya, bisa buat ngerti ini loh, kayak jaringannya tuh lumayan bisa. Terus juga tahu masalah buat kayak kabelnya gimana, terus buat yang nggak koneksinya gimana. Oh, kayak gitu. Tepuk tangan dong buat Mbak Nay. Coba Mas Akmal, pengalamannya gimana? Bapak pengen tahu. Kalau menurut saya
kan di namanya belajar itu pasti ada ilmu-ilmu baru yang masuk ke dalam diri kita. Apalagi kemarin di pemasangan jaringan peer to peer itu saya merasakan ini Pak, merasakan hal baru gitu Pak, karena sebelumnya tidak pernah. Sama juga kita juga tahu fungsi-fungsi dan nama-nama dari komponen komputer, dan juga ya tadi yang Nela bilang juga di trouble itu lebih tepatnya kan kelompok kita tuh ini Pak ada kendalanya. Nah kita juga bisa mencari solusi dari kendala kita yang sampai akhirnya kita berhasil dalam pemasangan jaringan peer to peer kemarin Pak. Gitu. Oke, siap, tepuk tangan dong buat Mas Akmal. Jadi banyak pengalaman, mungkin tidak hanya Mas Akmal dan Mbak Nay doang. Bapak yakin di antara kalian punya pengalaman kemarin Bapak cek setelah observasi ternyata Pak ini nggak nyambung, kenapa sih? Gitu kan? Ini kok udah IP-nya udah bener tapi kok nggak bisa connect, ternyata ada kendala lain gitu kan. Nah hal-hal seperti itu yang akan menjadi pengalaman kamu seumur hidup kamu. Jadi benar-benar real pengalaman ketika kamu memasang perangkat jaringan ke dalam sistem jaringan. Oke, hari ini Bapak akan belajar dengan kalian bagaimana lanjutan dari pelajaran kemarin ya, mengganti perangkat jaringan sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini kita akan mengganti perangkat jaringan ke dalam sesuai dengan kebutuhan di dalam sistem jaringan sesuai dengan kebutuhannya itu ya. Nanti targetnya adalah kalian bisa memahami indikator-indikator kerusakan pada perangkat jaringan. Itu indikatornya seperti apa ya? Misalnya ada di sini indikatornya hub kalau dinyalain ternyata nggak ada sumber listriknya, itu juga termasuk dalam indikator kerusakan misalnya atau kendala di dalam perangkat jaringan. Nah nanti kamu akan di akhir daripada pembelajaran ini kamu bisa mengganti perangkat jaringan sesuai dengan kebutuhan. Tentu setelah dianalisa, dilihat oh indikatornya seperti ini dan yang lainnya. Nah itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, baik. Bapak akan seperti biasa akan membagikan apa? LKPD. LKPD ini adalah lembar kerja. Supaya nanti kamu terstruktur apa saja yang harus dilakukan oleh kalian pada pembelajaran hari ini. Bapak minta tolong Mas Ragil sini, karena tadi Mas Ragil salah. Mas Ragil sini. Tolong bagikan LKPD ini kepada kelompok. Kalian sudah semuanya berkelompok nggak ini? Sudah ya, oh bagus sekali kalian. Kemarin sudah dibentuk kelompok ya, jadi kelompoknya tetap ini ya. Oke, silakan Mas Ragil, Bapak minta tolong untuk dibagikan ke kelompoknya ya. Sudah terbagi Mas Ragil? Sudah, Pak. Baik anak-anak sekalian. Jadi hal yang paling utama yang menjadi prasyarat bagaimana kamu bisa mengganti perangkat jaringan komputer ke dalam sesuai dengan kebutuhan itu, kamu harus paham dulu nih proses pembelajaran yang kemarin. Artinya kamu sudah bisa memasang perangkat jaringan dulu ke dalam sistem jaringan, barulah hari ini kamu akan mengetahui perangkat mana yang hubung yang kemudian terkendala hubungannya. Ya, paham ya? Oke, Bapak akan menjelaskan terkait materi pada pembelajaran ini. Nanti Bapak sambil mendemonstrasikan ya.
Oke, terlihat semua? Terlihat. Anak-anakku ya. Jadi materi bahan ajar ini juga Bapak sudah menyertakan di link Classroom. Jadi kalian nanti bisa melihat-lihat literasi yang membaca. Nanti Bapak akan menjelaskan tidak sedetail isinya, karena nanti akan Bapak rangkum sedikit-sedikit karena kamu sebelumnya sudah melihat ya, sudah melihat di Classroom terkait materi tentang mengganti perangkat jaringan komputer sesuai dengan kebutuhan. Oke. Lebih enaknya biasanya kalau ini sambil demonstrasi, nanti bakal terlihat ya. Oke. Baik. Tujuan pembelajaran pada kegiatan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu mengganti perangkat jaringan sesuai dengan kebutuhan. Artinya ketika nanti kamu ketika memasang perangkat jaringan yang berhubungan dengan perangkat jaringan, misalnya kabel, hub, switch dan yang lainnya, kamu harus bisa menganalisa indikator-indikator kerusakan misalnya atau kesalahan. Bisa jadi nih ya, ketika masang di dalam perangkat jaringan komputer kok nggak bisa ngeping sih PC1 ke PC2 seperti kejadian kemarin ya. Ini kendalanya, masalahnya apa? Nah, kamu nanti akan lebih kritis memahami atau menganalisa kemungkinan kenapa tidak terhubung PC1 dengan PC2. Nah, itu ya. Oke. Identifikasi jaringan sesuai dengan kebutuhan. Jadi jaringan komputer itu salah satu infrastruktur yang harus ada pada sebuah perusahaan. Itu wajib. Kemarin ada yang nanya ya, ada yang nanya bagaimana sih pentingnya jaringan di dalam perusahaan. Penting banget. Kemarin Bapak sudah jawab bahwa setiap perusahaan sekarang itu ketergantungan terhadap internet, jaringan komputer, sangat ya ketergantungan. Untuk apa? Untuk mempercepat, menyelesaikan atau mengefisienkan kerjaannya yang ada di perusahaan. Itu ya. Oke. Kemudian ada hal yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi jaringan yang berjalan. Nah, kalian kadang nanti ketika kalian lulus nih bakal dihadapkan, atau ketika PKL lah kalian nanti akan dihadapkan misalnya pada kenyataan jaringan yang sudah berjalan. Kamu nggak tahu nih awalnya bagaimana. Nah, kamu harus paham ya, harus bisa mengidentifikasi apa. Yang pertama, jumlah klien yang semakin banyak. Yang kedua, jangkauan jaringan dan waktu semakin bertambah. Keempat adalah tingkatan keamanan dan pelayanan multi user. Yang kelima, jenis OS yang terhubung dalam jaringan. Jadi, di dalam kehidupan nyata di perusahaan, ketika kamu bekerja, terutama di dunia jaringan ya, network gitu, kamu itu harus pintar menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan jaringan itu menjadi bertambah itu karena faktor apa. Nah, kebutuhannya seperti apa. Jadi kebutuhan gantinya perangkat itu bisa juga karena faktor ini ya, tingkat keamanan, penambahan jenis layanan, jangkauan jaringannya lebih luas, apalagi kliennya makin bertambah. Otomatis sekarang gini, kalau kliennya cuma 4, klien cuma 4 nih. Oke, kita punya hub 4 port. Ternyata dalam perkembangannya klien nambah jadi 10. Apa didiemin aja? Enggak kan? Berarti harus mengganti perangkat jaringannya ke port yang lebih banyak misalnya. Perusahaan berarti harus beli switch, bukan hub lagi, beli switch, lebih banyak portnya. Sehingga apa? Bisa melakukan pelayanan terhadap klien yang ada di perusahaan. Karena karyawan itu dianggapnya adalah aset, sehingga disebutlah klien, gitu ya. Oke, next. Melakukan perbaikan koneksi jaringan. Nah, perbaikan konektivitas merupakan tindakan untuk memperbaiki atau menghubungkan komputer klien dengan komputer jaringan. Nah, ini ya, ada perbaikannya. Kalau kita memasang perangkat jaringan, lalu kemudian menganalisa, lalu bisa mengganti perangkat jaringan, otomatis
di situ kamu sudah bisa melakukan yang namanya perbaikan koneksi jaringan. Itu kompetensinya, ya. Tindakan yang dilakukan termasuk pemasangan, konfigurasi ulang perangkat yang diganti. Kalau router otomatis harus disetting, harus dikonfig. Kalau switch misal hanya colok aja misalnya, karena sudah disetting sebelumnya menggunakan IP DHCP, IP otomatis ya, dinamik. Nah, gitu ya. Oke. Pemasangan kartu jaringan atau LAN card. Nah, ini juga Bapak menjelaskan nih, kendala-kendala di dalam perangkat jaringan itu tidak jauh dari sini sebenarnya. PC ke PC, ini kan seperti ini misalnya ya. Bapak sambil memeragakan ya. Jadi kan andai kata ini adalah PC 1 dan PC 2. Ya kan? Ini kan ya PC 1, PC 2. Nah, kita kan pasti melihat konektor jalan kan. Kalau di komputer itu nyala hijau dan kuning misalnya. Nah, kita harus pintar nih. Berarti kalau indikatornya ini nggak nyala, itu bisa jadi karena kerusakan LAN card. Atau bisa jadi karena kerusakan kabel. Nah, analisa itu yang harus kamu kuasai sehingga kamu nanti bisa mengevaluasi butuh nggak perangkat jaringan ini untuk diganti. Tapi harus sesuai dengan kebutuhan. Next. Nah, tadi sudah jelaskan kabel misalnya. Kabel strike dan cross. Perlu nggak? Kamu harus mengecek, makanya harus teliti ketika kalian kemarin belajar memasang kabel, ya kan harus teliti indikatornya nyala nggak, pin 1 sampai 8-nya nyala nggak. Nah, itu penting. Next. Kemudian pemasangan hub switch, karena di pembelajaran hari ini adalah konsepnya tetap jaringan LAN, bukan peer to peer, jaringan LAN. Nanti menggunakan hub atau switch. Sedikit meningkat kemampuannya ya. Nanti kalian praktikum dengan itu. Ada pemasangan hub switch. Nah, ini juga nanti menjadi perangkat jaringan yang penting ya. Lihat indikator kerusakan atau tidaknya. Contoh pemasangan jaringan LAN dengan switch. Nah, nanti kamu belajar akan seperti ini. Tapi hanya dengan 2 PC saja. 2 PC kemudian dengan hub. Di tengah-tengah itu adalah switch atau hub. Ya cukup, nanti kamu dengan kelompok mencoba kembali praktikum sesuai dengan perintah LKPD. Nanti perintah LKPD-nya Bapak akan jelaskan setelah materi ini selesai dijelaskan ya. Oke. Indikator kerusakan. Nah, sekarang maju nih. Kalian coba melihat dari materi ini indikator kerusakan di perangkat LAN card itu apa sih? Misalnya tadi indikator lampu niche tidak menyala ketika kabel strike dan crossover dipasangkan. Loh, kok nggak nyala? Ini masalahnya apa? Nah, kamu harus bisa menganalisa. Bisa jadi dari kabelnya, bisa jadi dari niche cardnya. Paham ya? Next. Kerusakan perangkat pada kabel strike dan crossover. Indikatornya apa kerusakannya? Lampu pada LAN tester pada saat kabel strike dan crossover dihubungkan, itu tidak ada lampu indikator yang menyala. Yang sempurna 8 pin. Atau ketika dipraktekkan ternyata nggak nyala di LAN card-nya, curiga, kemungkinan LAN card, kemungkinan kabel. Gitu ya, paham ya? Okay. Next. Switch. Indikatornya di mana? Nah, nanti kamu bakal ketemu nih gejala itu setelah praktek, ya kan? Indikator lampu pada hub tidak menyala pada lampu indikator LAN. Bisa disebabkan karena kabel kurang koneksi atau sumber listrik. Jadi harus teliti. Ternyata kabelnya bagus, ya kan? Lalu kemudian apa? PC-nya bagus, Pak nggak nyala kenapa? Ternyata belum dicolokin. Ininya belum dicolokin, lupa Pak katanya. Berarti kamu harus perhatikan. Ininya nyala enggak gitu kan? Nanti ada indikator lampu yang menyala powernya. Ternyata udah sibuk Pak setting saya, IP udah oke, nggak bisa ngeping Pak. Ternyata apa? Powernya lupa, nggak dipasang atau dihidupkan. Oke. Berikutnya mengganti perangkat jaringan sesuai kebutuhan. Nah, pada kegiatan praktikum akan difokuskan kita belajar pada
penggantian perangkat jaringan kabel dan hub atau switch. Karena di lab ini komputernya sudah bagus LAN card-nya. Nanti kamu akan mengevaluasi indikator mana di antara dua perangkat jaringan ini, kabel atau hub atau switch. Paham ya? Nah, nanti dicari di situ. Oke. Ini cara mengganti perangkat jaringan sesuai kebutuhan pada jaringan LAN. Nanti kita akan bikin seperti ini. Ya. Ini di akhir di aktivitas 3 kita akan belajar seperti ini. Nanti kamu dengan kelompoknya coba berdiskusi. IP-nya bebas. Ya diberikan yang penting satu segmen. Tapi ada tambahannya, berbeda dengan pembelajaran yang kemarin. Sekarang menggunakan hub. Hubnya ini. Nah, ini Bapak sudah bawa ya 10 set hub. Jangan lupa kabel powernya dicolokin. Jangan sampai keting. Ini hub. Nanti kalau powernya dinyalakan, pasti ini indikatornya nyala. Coba Bapak praktikan ya. Oke. Nah, ini indikatornya nyala? Nyala ya. Berarti ini tandanya power nyala. Kalau kamu begini berarti nggak nyala tuh. Berarti lupa. Sama juga ketika kamu menyalakan di sini. Nah, ini disambungin. Misalnya di sini ya. Sebentar. Nah, nyala nggak? Nyala ya? Nyala. Berarti di sini ada yang nyala di port 2 tuh. Jadi punya indikator. Berarti ini kalau misalkan ini hub, ini PC, perhatikan. Kan kita masangnya nanti ini strike semua kan? Kenapa harus strike? Karena berbeda device-nya. Nanti perhatikan indikatornya tuh nyala. Pak, ini kok kedip-kedip begini, Pak? Kenapa? Nah, nanti ada tuh kamu. Ada kayak gini tuh kedip. Loh, kenapa sih? Ini gaje nih gitu. Jangan gaje, dievaluasi kenapa indikator lampunya kok nyalanya begini. Berarti kalau normalnya nggak kedip itu, Pak. Ya, misalnya normalnya nggak kedip, nanti dianalisa oleh kalian berdiskusi. Siap? Ya. Gitu ya. Oke. Next. Nah, nanti kalian akan tertantang. Oh iya begini ya mengganti perangkat teh, kan ya. Berikutnya, mengganti perangkat jaringan sesuai kebutuhan. Nah, ini seperti ini langkah 1. Nanti kalian secara garis besar tolong dibaca materinya di classroom, langkah-langkahnya. Mulai dari memasang perangkat jaringan LAN seperti pada gambar, dikoneksikan, ya. Kemudian diisi IP-nya seperti biasa, ya. Dicoba ping, Pak. Ternyata nggak bisa, Pak. Kenapa, Pak? Nah, nggak bisa itu berarti ada indikator kesalahan atau kerusakan pada setting. Bisa jadi indikator pada perangkatnya atau pada sistemnya. Nah, di sini difokuskan. Karena sistem jaringan dianggapnya sudah bagus, PC, berarti kamu fokus di perangkat jaringan. Ya. Nah, nanti perangkat jaringannya Bapak nggak tahu nih kondisinya seperti apa. Justru tidak bisa bagus semua karena Bapak belum ngecek satu-satu. Silakan kamu nanti mengevaluasi kebutuhan menggantikan daripada perangkat jaringan. Seperti apa kebutuhannya? Oke. Nah, ini langkah-langkahnya nanti kalian explore sendiri, literasi ya, membaca. Sudah Bapak kirim semuanya di classroom terkait bahan bacaan untuk kalian ya. Langkah 3, kemudian langkah 4, langkah 5. Nah, bagaimana sih mengganti kabel, benar nggak? Perlakuan kita, analisa kita bahwa kabel ini rusak loh. Bukan pakai apa? Bukan pakai apa? Ngira-ngira. Jangan. Tapi dianalisa dengan kelompok, oh ini kerusakannya seperti ini. Kamu lihat indikatornya benar nggak? Pas nggak dengan materi bahan bacaan yang Bapak kasih? Indikatornya benar nggak? Oh ini lebih mendekati indikator kerusakan kabel. Berarti kamu ganti kabelnya. Oh ternyata setelah dianalisa bareng-bareng oleh kalian diskusi, lebih dekat ternyata kepada
mengganti perangkat hub atau switch. Nah, jadi nggak nebak betul. Nah, betul. Nggak asal. Oke. Ini materi yang Bapak jelaskan, ya. Dari sini ada pertanyaan nggak? Sebelum nanti Bapak jelaskan terkait LKPD. Yo, pertanyaan. Ayo. Yang nanya Bapak kasih nilai tambahan. Ayo. Mas Ragil, ayo. Gimana Mas Ragil? Berdiri, ayo. Itu kan pakai low isi ya Pak? Tuh. Jadi 2 kabel strike ya? Tuh. Pertanyaannya apa? Itu mah namanya menegaskan. Pertanyaannya itu ya. Ya, berarti nggak apa-apa. Berarti Mas Ragil tadi sedikit menganalisa dan belum memahami. Jadi nanti tetap menggunakan 2 kabel strike karena kan di tengah-tengah ada hub sebagai penghubung. Ya, PC-nya tetap 2. Ya, koneksinya seperti ini Mas Ragil. Nah, gitu ya. Berarti ada 2 nih. 1, 2. Dicolokin, bebas nyolokinnya di port mana aja. Ya. Ada pertanyaan lain sebelum Bapak lanjut. Silakan berdiri. Namanya siapa? Tadi Mas Ragil. Keren. Ada 2. Saya mau nanya Pak, kalau itu kan ada hubnya ya tengah-tengah. Itu harus benar-benar PC sama PC atau laptop sama PC gitu, atau laptop sama laptop? Bebas. Oh, itu bisa bebas. Perangkat jaringan tuh nggak selalu harus PC. Kan kondisi di perusahaan juga banyak yang menggunakan PC, satunya menggunakan laptop. Bener nggak? Bener. Misalnya di LAN 1 menggunakan PC, di LAN 2 belum tentu yang terhubung dengan hub itu menggunakan PC. Ada yang pakai laptop. Tapi yang dibahas di sini adalah menggunakan jaringan kabel. Itu intinya. Kabelnya, ya. Ya, menggunakan jaringan kabel berbasis wired atau berbasis kabel. Oke, siap. Ada lagi? Ayo. Ayo. Cukup? Cukup ya? Oke, Bapak sekarang kalau sudah cukup, Bapak akan sedikit menjelaskan terkait LKPD. Silakan kalian lihat dulu LKPD-nya ya. Oke. Coba Bapak akan menjelaskan secara singkat nih. Ngapain aja sih kamu di dalam LKPD ini, gitu kan ya? Oke. Yes. Oke. Oke, sip. Nah, ini ya berarti ya. Oke. Jangan lupa nama kelompok anggota. Oke. Setelah itu kalian masuk ke aktivitas 1. Petunjuknya begini. Tentukan masing-masing gitu ya. Gambar nama perangkat jaringan berikut. Jadi nama jaringan beserta fungsinya. Nah, di sini adalah terkait dengan indikator kerusakan. Ya. Misalnya begini, indikator lampu padalan tester pada saat kabel strike dan crossover hubungkan tidak berjalan, indikator lampu tidak menyala seperti sempurna 8 pin. Ini tuh cocoknya ke indikator kesalahan yang mana? Perangkatnya yang rusaknya yang mana gitu ya. Nanti kamu cocokkan. Seperti biasa diskusi dengan teman kamu. Karena nanti bisa jadi pendapat dari teman kamu kayaknya bukan ini deh. Bagaimana kamu bisa benar mencocokkan literasi. Lihat materi Bapak, kemudian boleh mencari di internet dan yang lainnya. Paham ya? Itu kegiatan 1, aktivitas 1. Next. Kemudian aktivitas 2. Jika kita amati daripada jaringan LAN di bawah ini, maka catatlah kebutuhan perangkat yang akan digantikan apabila terjadi kerusakan. Kalau terjadi kerusakan, hub, kamu jelasin hubnya digantinya seperti ini, ya. Pak, kalau ternyata benar semua Pak, saya lancar, berarti diisi dengan keterangan. Proses pada aktivitas 1 tidak terjadi kendala pada perangkat jaringan. Seperti itu. Tapi ketika kamu menemukan ada indikator kerusakan,
dan koneksi PC ke PC nggak terhubung. Ya, kamu cari ini indikator kerusakannya di perangkat jaringan apa. Nah, kamu tuliskan. Bisa jadi ya, kamu menemukan kendala ternyata bukan hanya di hubnya doang, ternyata dua-duanya, kabelnya, iya, switch hubnya iya juga. Berarti kamu harus ganti duanya, kasih keterangan. Berarti kalau nggak ada kendala, kamu beruntung. Karena Bapak nggak milih-milih, yang ada perangkat ini silakan kalian ambil, lalu kemudian praktekkan seperti aktivitas 1 dan 2. Oke, lanjut. Di bawahnya terkait LKPD, Bapak menjelaskan tentang mengganti perangkat jaringan. Nah, kalau kamu mengganti perangkat jaringan sesuai kebutuhan, nanti kamu checklist. Ya, memasang perangkat jaringan, kamu checklist. Pasti kan di awal-awal kamu masang perangkat jaringan kan, kamu hubungkan. Ada kendala enggak? Nah, ternyata, Pak, saya enggak ada kendala sama sekali. Sudah di checklist aja di bagian sini. Tapi dikasih keterangan, tidak ada kendala, aman. Dah, gitu maksudnya ya? Ya, gitu ya. Berarti tetap kamu nanti berdiskusi, menganalisa, bener enggak? Nanti coba Bapak mengobservasi hasil kerjaan kalian. Kesimpulannya seperti biasa, disimpulkan dari kegiatan aktivitas 1, 2, dan mengganti perangkat jaringan sesuai dengan kebutuhan. Diskusikan kembali di kelompok. Oke, nyampe sini selesai. Dikerjakan. Siap? Siap dong. Mau semangat lagi nggak? Ayo. Ice breaking lagi deh, biar semangat. Ayo berdiri. Diri. Ini kayaknya loyo. Ayo, kayaknya loyo nih. Berdiri. Aduh, soalnya Pak. Oh, ada. Untuk ya, oke. Ayo berdiri. Siap? Nih, ini adalah senam supaya kalian otaknya fokus. Ya. Gerakan pertama adalah siap? Udah siap? Perhatikan Bapak. Ting ting ting, pakai ucapan. Ting 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 ting. Ting 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 ting. 3 kali. Ting 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 ting. Nanti balikin. Tang 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 tang. Tang 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 tang. Siap? Kalau Bapak bilang ting tang ting ting. Nih. Tadi apa? Ting dari mana? Ting 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 ting. Tang 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 tang. Misalnya gitu ya. Sekarang ting. Dari mana ting? Ting tang ting ting. Ya, ting ting. Perhatikan. Kalau Bapak nyebut ting berarti ting pertama. Kalau Bapak nyebut tang berarti kamu perhatikan urutan tang keberapa nih? Pertama. Ting tang ting. Tingnya berarti di sini. Ting 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 tang. Oke, siap ya? Ting tang ting ting. Paham? Ketemu nggak? Ya. Nih, ting 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 ting, tang 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 tang, tang ting tang ting. Ya kan? Wah, siap ya. Ya. Jadi nanti ketemu di tengah. Siap? Oke. Siap? Tang 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 tang. Mana coba urutannya? Mana urutannya? Tang dari sini ya. Tang 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 tang. Ting 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 ting. Tang ting tang ting. Mana coba? Ayo. Nih. Satu orang. Sini. Saya Kamu, ayo tepuk tangan. Ayo. Enggak, sini. Kamu instruksikan tang. Ayo, sok. gimana saya? Bebas. Nyanyi
Ayo, sekali lagi. Oh, tepuk tangan dong. Dah, duduk. Ya. Oke, anak-anak sekalian, ada sedikit pertanyaan nih Bapak ke kalian. Dari Bapak jelaskan tadi, kalau dalam kondisi keadaan di perusahaan nih, ada kendala koneksi jaringan, perlukah kita mengganti perangkat jaringan? Soalnya kan sesuai kebutuhannya. Belum Pak. Soalnya kan belum perangkat yang diganti Pak. Oke. Perlu, tapi sebelumnya dianalisis dulu. Perlu, tapi sebelumnya dianalisis dulu. Betul, luar biasa. Keren. Artinya apa? Jangan gurung-gusu. Ternyata yang rusak itu bukan apa-apanya, ternyata kabelnya. Kesel kan jaringannya dibabetin. Jebret. Rusak. Akhirnya dipotong gaji. Bahaya kan? Oke. Baik. Pembelajaran hari ini terkait materi Bapak sampai di sini. Nah, silakan kalian diskusi dengan kelompok, tolong bangkunya agak sedikit berputar supaya kalian nanti bisa berdiskusi dengan baik. Nah, silakan kalian sudah mulai melakukan apa? Eksplorasi terhadap perintah daripada LKPD. Silakan dibaca dulu LKPD-nya. Lalu lakukan perintah-perintah atau aktivitas yang ada di LKPD. Silakan. Yo, silakan. Ini Bapak sambil membagikan hubnya. Oke ya? Oke. Kelompok 1 mana? Kelompok 1? Ya, ambil. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Makasih Pak. Yuk. Kelompok 6, 7, 8. 7 kasih. Oi. 8. 8 enggak ada tuh 8. 8 mana? Oh, ada. Naik. 9. 9. Aduh. 9. 10. 10 kebagian badannya gede, ininya gede. Tepuk tangan dong. Pengerjaannya boleh nanti yang 2 aktivitas 1 dan 2, yang lainnya membantu sibuk untuk mempersiapkan perangkat jaringan gitu ya, biar efektif dan efisien. Ada kan colokannya, ada ya? Ada Pak.
Colokannya di bawah ada kan? Nah, Ada, iya, Bang. siap. Ya, bertahap ya, aktivitas 1, 2 ya. Iya, Pak. Oke, sip. Nyala nggak powernya? Hati-hati. Dilihat. Jangan-jangan powernya nggak nyala. Yuk. Ya. Kenapa? Kenapa? Isinya nggak bisa hidup, Pak. Bisa digeser ke situ nggak apa-apa. Kan ini ya bisa yang ini sama yang itu kan kabelnya panjang. Sok. Nah, fungsinya berkelompok itu begitu ya. Ya, jadi nanti ada kendala di dalam kelompok, coba kamu cari ya kemungkinan kesalahannya apa. Sok. Ya, boleh seperti itu. Silakan posisikan PC-nya senyaman mungkin. Ya, berkelompok nggak apa-apa, digeser sedikit. Nanti setelah selesai semua baru bisa dirapihkan kembali, nggak apa-apa. Aktivitas 2 berhubungan dengan aktivitas yang mengganti perangkat ya. Ya, itu berhubungan erat. Apa ini IP-nya? Masih ganti nih. Baru lah. Ini 1.2 IP-nya. 1.2. Nanti ada di firewall.
Berarti kendala-kendalanya masih berhubungan dengan pembelajaran yang kemarin, ya enggak? Iya. Gimana? PC-nya? PC masa? Iya, di sini nggak ada yang bisa nyala. Oh, belum dicolokin kali? Oh, ininya kali. Sudah kok. Ini nyala. Dipindah aja nggak apa-apa. Ini nyala. Itu nyala. Coba dinyalakan. Ayo. Dinyalakan semuanya aja, nggak apa-apa. Mana yang bisa? Ini kayak nyala ini di sini. Nah, iya kamu. Ini nyala kok. Nyala, ini nyala. Kamu nyalainnya aja yang nggak pas. Ini kan di bawah nih. Nyalainnya di bawah yang ini. Udah nyala kok. Ya, sip. Ya, nyala. Yang ini ya. Yo, diskusi kerjasama yang baik ya. Nah, gimana? Oke. Ya? Indikator keberhasilannya tetap aja kan di dua-dua PC ini reply. Betul. Indikator keberhasilannya, tapi nanti dicek ada kendala nggak di bagian itunya. Karena bisa jadi kalau ini reply sama reply tetap bisa ada kendala nggak? Tetap ada kendala. Jadi nanti kamu cek kembali, analisis kembali, misalnya pindahkan port ini. Oh. Ya, ada kendala nggak kalau port Iya, ini? Pak. Berarti kamu kan bakal tahu nih sebenarnya si hub ini nanti di kemudian hari tidak layak nih kalau nambah klien gitu misalnya, kan bisa kan ya? Oh iya Pak. Betul, seperti itu. Iya Pak. Iya jangan. Hah? Boleh dicoba-coba. Anak-anak, boleh kamu bereksplorasi. Misalnya kamu di port 1 dan 2. Tadi timnya Mas Akmal, karena kan kalau cuman berhasil doang nggak ketahuan. Kamu coba bereksplorasi, dicolokin kabelnya ke port lain. Ada kendala nggak? Karena itu akan menjadi poin penting. Kalau suatu saat alat ini ternyata terkendala di port 3 dan 4 misalnya, tapi kliennya masih ada 2, aman. Tapi kalau kliennya sampai 5 ternyata penuh semua, itu kan portnya 5. Ya, yang 3-4-nya rusak. Ya kan? Berarti suatu saat kita harus schedule. Itu rusak gitu kan ya. Nah, itu dicatat di itu di eksplorasi. Boleh. Ya. Diganti aja dengan PC yang ini. Kan panjang, PC yang ini dinyalakan. Gak bisa nyala, Pak. Nggak bisa nyala? Oh gitu? Apanya? Oh, nyala. Tadi nih. Oke, anak-anak, diskusinya tetap kondusif ya. Silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Itunya karena ke numlock ini, A. Enggak, Pak, di sininya doang, Pak, nggak bisa diketik. Ini kekunci itu. Kalau nggak di restart dulu. Ini di restart dulu. Di restart dulu yang ini. Coba di restart. Nah, kalian sambil belajar kendala-kendala di perangkat jaringan ya. Ini kita berhasil. Semuanya berhasil. Ini nggak apa-apa ini. Nanti ditulis. Berarti dikasih keterangan kamu tidak ada kendala. Tapi kan kamu belum nyoba port yang 2, 3, dicoba. Nanti kamu kasih keterangan di situ aja. Kasih keterangan. Bisa baru nggak ada kendala gitu. Iya, nggak ada kendala, berarti kan di semua perangkat jaringannya tidak ada masalah. Tulis aja tidak ada masalah karena semua perangkat tidak ada kerusakan indikator dan yang lainnya. Silakan. Kita ngikutin ibu yang Pak, kalau
kalau misalkan kan udah berhasil terus mau coba ganti ini. Iya, coba portnya diganti. Ganti IP nggak, Pak? yang diganti atau enggak? Boleh. Atau mencoba ganti IP. Boleh, nggak apa-apa. Ada waktu untuk mengeksplorasi sehingga kamu nanti bakal tahu nih. Kalau yang ini maksudnya gimana? Gini, Soalnya kalau nanti kan kamu dipasangkan di sana. Apa? Ini nih satu. Ya, dipasangkan udah kan kabelnya semua. Ternyata tidak ada kendala, tulis aja tidak ada terkendala baik di hub ataupun di kabel strike-nya karena semuanya berfungsi dengan baik. Kasih alasan. Tapi kan kamu belum nyoba port ini dipindahkan ke sini. Nah, itu dicoba dulu. Hah? Bisa kok, bisa coba. berarti ini juga nanti dikasih ya kabelnya ya. Oh iya, nanti Ya, ditulis ya. sip. Baik. Maksimalkan waktunya ya. Nyalakan. Silakan kalian nyari informasi literasi. Boleh menggunakan handphone kamu kalau komputernya dipakai semua boleh. Gunakan gadget kamu ya. Alhamdulillah. Reply semua, Pak. Oke. Gak ada kendala. Oke, siap dilanjutkan laporannya ya. Berikan kesimpulan. Sip. Kendala kabelnya dicek kalau ada kendala kabel. Ya, tadi kan nyoba pakai tambah PC dia, jadi 3 PC. Ya. Tapi dari ping dari PC saya ke PC mereka nggak bisa. Tapi kalau dari PC ini ke sini bisa. Oh ya, itu berarti dicek kembali kemarin bisa jadi dari firewallnya. Nah, kamu analisa, makanya berkelompok biar kamu. Saya bukan kelompok dia ini, kelompok ini. Tapi Oh iya. saya nyoba nambah 1 PC lagi jadi 3 PC. Oh gitu. Nyoba-nyoba. Ada kendala ya. Ganti ya. Cari deh. Ada yang mau jumlah dasar? Di sini ada alasannya juga kan ya, Pak? Ya, Kenapanya? ya. Dijelaskan alasannya singkat, padat, jelas. Nah, gitu aja. Ya. Silakan, waktunya tinggal 7 menit ya. Waktunya tinggal 7 menit lagi. Iya, ditulis. Tulis. Oh ya, sip. Sudah dicoba? Ini coba. Ada kendala nggak di port yang lain? Kamu coba. Udah nyoba. Oke, sip. Laporkan ya. Tulis. Buat kesimpulannya. Jadi kalau ada kendala di sini juga ditulis. Ditulis, nggak apa-apa ya. Semuanya harus terisi. Diberikan keterangan ya. Keterangannya seperti apa? Misalnya kamu ini sudah memasangkan perangkat dengan benar, udah checklist gitu.
Nanti untuk presentasi anak-anak itu mulai dari kelompok paling belakang. Silakan kakinya. Ya. Oh, nggak ada kendala, tulisannya nggak ada kendala. Ditulis Nggak ada tidak ada kendala, tapi kamu dengan keterangan proses 1 tidak ada penggantian hubnya sudah dicoba dengan port 1 port 2 diterangkan. Ya, oke. Ini sudah. Sehingga kamu benar-benar melakukan analisa ya. Lalu nanti bisa mengevaluasi hasil analisa kamu. Sama aja. Salah ini satu ini. Enggak ada itu kabelnya ada. Oh itu salah. Ini Coba cek. satu. Ya, diskusi indikatornya kesalahannya di mana. Ini, coba lihat indikator itunya nyala nggak? Hubnya nyala. Ini kabelnya dicek kembali kabel. Coba yang hitam dicek. Ya, silakan. Nggak apa-apa diskusi kalian. Kalau ada kendala dan memang belum ketemu cara untuk menyelesaikannya, dijelaskan nggak apa-apa. Dites dulu di sini. Orang nggak bisa. Sukses ya. Sebenarnya kalau saya perusahaan itu kayak gimana? Kan dari internet ada server gitu ya buat ini jaringan internet. Nah, kalau di perusahaan sendiri, kalau jaringan kliennya banyak, dia pasti lebih mudah menggunakan IP DHCP. Kalau kalian belajar sekarang kan menggunakan IP statik. Iya. Karena kliennya sedikit, hanya 2 PC. Tapi kalau di perusahaan itu karena banyak itu menggunakan IP DHCP. Jadi nanti yang memonitor itu ada di layanan server, ada orang khusus ya. Administrator server untuk jaringannya ada khusus. Biasanya di perusahaan seperti Jadi itu. yang Yang mengelola, jaringan. dia yang mengecek monitoring jaringan. Misalnya Cuma ngecek IP mantau gitu. enggak, nanti kan dia biasanya di perusahaan ada pantauan nih di monitor besar. Jaringan mana nih. Jadi dia ketika ada kendala di klien nggak perlu langsung turun tangan. Jadi dia ngelihat kendalanya di mana, gitu ada ya. monitor. Oh, canggih. Udah termonitor langsung. Oh, ini indikatornya dia merah berarti terputus jaringannya. Dia analisa nggak langsung turun enggak. Betul. Iya, dia cek kembali. Oh, barangkali bisa jadi dari konfigurasinya. Nah, sehingga dibuat satu sistem termonitor semuanya. Ya. Kira tuh udah ada server, kita cuma jaga aja gitu. Ya, tetap dimonitor. Ya.
Ada kendala? Aman? Aman ya? Ya, silakan. Kalau yang sudah, nanti dipersiapkan untuk presentasinya ya. Oke, anak-anak sekalian, waktunya sudah habis. Oke, anak-anak, mohon perhatiannya. Ya, mohon perhatiannya sebentar. Setelah ini, kamu kan nanti sudah membuat aktivitas 1 dan 2. Nanti silakan presentasikan ke depan. Jadi begini, ketika terjadi kegagalan, jadi di antara kalian, Bapak tadi di awal sudah bicara, tidak semua kelompok mengalami kesuksesan dalam memasang perangkat jaringan. Artinya kamu sudah bisa mengganti perangkat jaringan. Ya enggak? Iya. Dengan memindahkan port itu sama saja, sudah mencoba, atau mengganti kabel, berarti mengganti perangkat jaringan. Atau kamu berusaha menganalisis kemungkinan indikator kesalahannya di kabel enggak sih? Itu juga sudah termasuk dalam aktivitas 1 dan 2. Paham ya? Paham ya? Artinya kamu sudah bisa mengganti perangkat jaringan sesuai dengan kebutuhan. Yang tadi ada yang bilang jangan langsung diganti, analisa dulu baru ganti. Betul itu kejadiannya. Nah, diskusi kamu, praktikum kamu ternyata tidak bisa langsung diganti, harus dianalisa dulu. Oke, mohon perhatiannya ya. Silakan dipersiapkan ke depan, Bapak kasih waktu ya, tidak terlalu lama, nanti kurang lebih 2-3 menit setiap kelompok menjelaskan. Tapi nanti silakan supaya kalian berdiskusi dalam artian ada yang bertanya ya. Karena kendala di masing-masing kelompok berbeda. Oke. Silakan untuk kelompok 8 yang lainnya, Bapak minta tolong untuk memperhatikan rekan kalian ya di depan. Paham ya? Silakan kelompok 8 untuk presentasi di depan. Kelompok 8 itu kelompoknya Naila. Ayo, Banai. Ini Bapak kebetulan loh. Ternyata kelompok 8 yang ke depan ya? Bapak nyebutin ya, nggak sengaja. Ayo, Nay. Ya. Mohon untuk diperhatikan ke depan penjelasan dari kelompok 8. Silakan. Yuk, silakan dimulai. Mohon perhatiannya, diperhatikan teman-temannya. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kita dari kelompok 8. Kita akan mempresentasikan kesimpulan yang kelompok kita analisa. Ya. Nah, kesimpulan yang kita dapat pada hari ini di aktivitas pertama, kita dapat mencocokkan atau menyamakan indikator kerusakan pada perangkat jaringan komputer, sehingga kita dapat mengetahui kerusakan pada NIC card atau kabel. Lalu di aktivitas kedua dibacakan oleh Bapak. Nah, lalu di aktivitas kedua kita tidak mengalami gangguan dalam menggunakan boot dan PC kita. Jadi itu kita gak ada troubleshootnya, semuanya berjalan dengan lancar. Dan kegiatan ketiga kita berhasil dan tidak ada kendala indikator kerusakan pada hub dan fisik. Kabelnya gimana? Kabelnya aman aja. Aman ya? Aman. Oke.
Teman-teman, ada yang mau bertanya nggak? Saya mau nanya. Silakan. Saya mau nanya sebelumnya, kalian sudah belum diacak-acak portnya? Udah. Ada trouble tidak? Tidak. Tadi ada trouble. Cuman itu kan kita mau ganti PC, ganti IP. Kita mau ganti IP nih. Terus kita mau ini tuh malah tadi tuh RTO. Cuman belum karena RTO karena belum diganti PC yang mau kita pengen. Oh, Jadi tetap RTO gitu. jadi kalau udah diganti Bisa. kawannya lupa aja. Pakai IP. Oh, jadi lupa ngisi IP yang sama di dua Tadi itu. Kita mau ganti 6. Ya. Cuman di sini masih 1 gitu. Oh iya, oke. Tepuk tangan dong untuk kelompok 8. Silakan tutup. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompoknya Sakila ke depan. Ayo, kelompok siapa? Kelompok 10 Sakila. Ayo. Presentasikan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menyampaikan kesimpulan dari aktivitas pertama. Di sini kita dapat mengetahui dari masing-masing gambar pada nama perangkat jaringan komputer serta dapat mencocokkan indikator kerusakan pada perangkat jaringan komputer seperti miss card, kabel strike dan crossover dan hook atau switch. Untuk aktivitas kedua, kita bisa mencari atau menganalisis kerusakan pada perangkat jaringan komputer, sehingga di sini kita ada pada perangkat jaringan seperti switch, kabel drive, dan komputer ataupun berhasil. Untuk aktivitas 3 dilanjut. Untuk aktivitas 3, di saat kita memperhatikan hasilnya tuh reply, sedangkan hub atau switch berhasil untuk menyala dan hasilnya akan berwarna hijau atau kuning. Kabel juga tidak ada masalah sama sekali, sehingga saat mengganti IP pun kita tetap hasilnya reply. Kesimpulannya adalah kita mengetahui dan memahami atau menganalisis apa saja yang menjadi kendala atau Ada clip on-nya lagi nggak? Clip ini buat anak ngomong di depan. Nggak ada ya? Oh, ininya nggak ada. Iya, nggak apa-apa. Silakan yang mau bertanya, ayo. Nih, tadi ada troubleshootnya nggak? Ada. Troubleshootnya itu apa aja sih? Di kalian? Kabel ya? Kabel. Itu ditandainya pakai apa? Ditandai, lu tahu masalah itu tuh dari apa gitu? Kenapa? Kan kalau misalnya kalau hub itu tanda lampunya nyala apa enggak gitu. Nyala. Oh, kalau kabel? Kenapa bisa tahu? Troubleshoot di kabelnya bisa tahu dari mana? Nggak apa-apa. Nanti kamu berdiskusi bertiga untuk menjawab pertanyaan temennya. Bagus ya. Nah, tadi dulu nih pertanyaan ini. Najwa, ayo gimana? Diresapi. Di hub atau Iya, di hub atau gitu. Nah, itu hasilnya menyala. Terus tadi katanya kan ada troubleshoot di kabelnya atau enggak? Jadi maksud troubleshootnya gimana? Nah. Bagian mananya gitu. Ada troubleshoot gak tadi? Kamu kan penjelaskan ya. Tadi ada troubleshoot apa aja? Apa troubleshootnya? Gimana? Bapak tengahi ya. Sekarang Bapak nanya, ada troubleshoot gak ketika tadi praktikum? Katanya apa troubleshoot? Ya, troubleshootnya di mana? Terus kenapa bisa tahu gitu? Itu masalahnya bisa tahu. Tuh tangan dong, udah mulai kritis nih, keren. Ayo. Troubleshoot itu masalahnya di mana? Di mana? Kenapa bisa tahu itu masalahnya? Ya kan tadi katanya ada troubleshoot. Ya udah. Oke. Gini. Kita tuh berhasil.
Oh iya. Tepuk tangan dong kelompok. Udah. Artinya bisa menyimpulkan Bapak nih. Berarti kamu tuh sebenarnya nggak ada troubleshoot. Artinya nggak ada kendala di Habia gitu ya? Hah? Lupa ya. Dah, cukup? Ada yang lain? Oh ya, naik. Ayo nanya. Kami udah nyoba mapping semuanya kalau misalkan ada VIP gitu udah berhasil nggak? Berhasil. 192 sampai 68 titik 1. Tadi yang kedua 10 titik 1. Nah itu hasilnya apply. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 10. Ya. Sekian dari kami, maaf apabila ada salah. Waalaikumsalam. Sekarang kelompoknya Raid Pikri, kelompok 9, ayo. Ayo. Bergantian menjelaskannya biar nanti memahami semua. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami di kelompok 9 ingin menjelaskan kesimpulan dari praktek yang kami lakukan. Dalam aktivitas pertama, kami dapat mengetahui analisis perangkat jaringan komputer yang bermasalah dan menelusuri perangkat apa yang bermasalah. Pada bagian kedua, kami menganalisis perangkat jaringan yang kami coba dan dikatakan tidak ada masalah atau aman, plus aman. Dalam aktivitas 3, di depan. kami mencoba percobaan pertama dan menganalisis hasil pertama adalah request timeout. Lalu, maksudnya gini. belum selesai statementnya, belum selesai, dengerin dulu. Jadi pada percobaan pertama tuh kita berhasil. Tapi pada percobaan kedua saat kabel dicabut dan dicoba sama Mas Hafiz, pas kita colokin lagi salah, ternyata request timeout. Setelah kita analisis ternyata yang rusak itu berada dalam kabelnya. Dimana pinnya itu gak nyala sampai 8 tapi angka 7-nya hilang. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lanjut. Udah, Ya. seperti itu dong, Pak. Oke, berarti ada kendala ya? Ada pertanyaan nggak? Ayo, penasaran. Berarti tiap kelompok itu mengalami hal yang berbeda ketika mengganti perangkat jaringan komputer. Ya, tapi jadi tahu nih Mas Ragil dan teman-temannya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan karena dianalisa dulu sehingga benar ternyata bisa reply. Gitu ya? Ada pertanyaan? Cukup ya, keren nih. Tepuk tangan dong. Ya, silakan ditutup. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 7 naik. Ya, sok dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan teman-temannya ya di depan. Kami dari kelompok 7 di sini kami akan memberikan kesimpulan dari praktek yang sudah kami lakukan. Dari aktivitas 1, kami jadi dapat mengetahui troubleshoot masalah-masalah yang terdapat dalam komponen jaringan. Terus untuk yang aktivitas 2 kita nggak ada kendala waktu nyoba biar komputer saling terhubung pakai hub, itu nggak ada kendala sih. Terus aktivitas ketiga kita tidak dapat menemukan kendala apapun dan semuanya berhasil. Ya, Lancar-lancar aja. Ada pertanyaan? Kok nggak ada gregetnya gitu ya? Kalau berhasil mah jadi nggak ada gregetnya gitu ya? Nah, ternyata perangkat yang dia pakai semuanya memang dalam kondisi bagus. Karena oke. Oke, nggak ada pertanyaan? Oke, silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Berikutnya kelompok 6 Muhammad Adrian. Ya, depan. Dengerin Mojang Ciantra. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan cara mengganti perangkat jaringan komputer sesuai dengan kebutuhan. Sekarang kita masuk ke aktivitas 1 yang akan dibacakan oleh Sari. Pada aktivitas 1 sebelumnya kan aktivitas 1 kita udah tahu ya nama perangkatnya apa, permasalahannya apa, dan kenapa. Jadi kesimpulan pada aktivitas 1, kita dapat mengetahui perangkat tersebut sekaligus mengetahui trouble yang pada ada perangkat tersebut, sehingga kita bisa mengetahui kerusakan pada perangkat dan dapat mengatasinya. Kemudian Aktivitas 2 akan dibacakan oleh Naila Amelia. kan aktivitas 2 di sini kita mengalami trouble ya, masalah. Jadi gini, pas kita udah selesai yang mengisi IP-nya. Itu kalau PC 1 aman-aman aja mulus. Kita di sini ngalamin trouble-nya pas ada di PC 2, yaitu PC yang dipakai sama Adrian. Ya, kita udah ngisi IP-nya. 192 titik sekian. Udah, kita mau mengeping ya di CMD ya. Nah, ternyata pas di CMD itu kita kayak bocah nggak bisa diketik. Kalau di aplikasi lain bisa, cuma di CMD doang nggak bisa diketik. Nah, ternyata di situ kita kenapa? Kita nggak tahu. Ya, lanjut. Tuh, Pak, amal. Iya, nggak apa-apa, yuk. Bagus. Lalu kita kenapa ini, ya udah kita tanya ke PUD, ya udah kita lakuin apa yang dikata Bapak, kita lakuin. Jadi kita sudah dulu, kita masukin ulang lagi, matiin internetnya, ulang-ulang semuanya, ternyata bisa. Ya itu doang sih tabelnya. Ya, Berarti bocah- Iya. tidak ada trouble di indikator perangkat. Hubnya nggak ada ya? Kita coba beda plotnya, bisa ini Bisa. itu bisa. Ya aman. Ada pertanyaan nggak? Artinya ternyata dalam mengganti perangkat jaringan komputer itu memang benar-benar dibutuhkan proses untuk menganalisa. Bisa jadi kerusakannya dari hub, bisa jadi dari, kalau kamu sudah pede hubnya bagus, kayaknya bagus, berarti bisa jadi dieksplorasi di yang lain, itu sah-sah saja, nggak masalah. Oke, nggak ada pertanyaan? Nggak ada ya? Aman? Lanjut. Oke, sebelumnya sekian dari kami. Kita gak ada salah kata, kita aman. Waalaikumsalam. Kita nggak ada salah kata. Luar biasa. Kelompok 5, ayo Mas Akmal. Yuk. Kirain Bapak mah banyak salah kata, mohon maaf. Kita tidak ada salah kata. Keren. Ayo silakan. Kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita kelompok 5 akan memberikan kesimpulan tentang praktikum yang telah kita lakukan. Jadi untuk aktivitas 1 akan dibacakan oleh Reza, aktivitas 2 akan dibacakan oleh Mega, dan aktivitas ketiga akan dibacakan oleh saya sendiri. Pada aktivitas 1 kita bisa mengetahui indikator kerusakan pada setiap komponen jaringan. Ya. Jadi untuk aktivitas 2 sendiri ada tentang kendala, alhamdulillah, tapi di kelompok kita tidak ada kendala sama sekali dari kabel atau switch dan PC-nya. Nah, untuk aktivitas 3 kita bisa memahami dan mempelajari tentang praktikum mengganti perangkat komputer sesuai kebutuhan ini. Nah, meskipun dalam setiap komponen kita tidak ada kendala, tapi tadi kita tuh mengalami kendalanya tuh seperti sama kelompoknya Nela, pas kita ngeping tuh reply, cuman host unreachable. Nah, itu kendalanya karena salah IP. Kita memasukkan IP yang salah ketika ini. Jadi meskipun tidak ada kendala di komponen perangkat jaringannya, bisa aja ada kendala di yang lainnya, Pak. Oke, siap. Ada pertanyaan atau enggak? Silakan, ada yang iya.
Silakan dijawab, nggak apa-apa. Kendalanya di mana? Izin menjawab? Ya. Jadi, seperti yang udah tadi saya bilang, kita tuh kendalanya di proses ngeping. Kita tuh ngeping dari PC 1 ke PC 2, reply cuma host unreachable. Nah, itu karena dari PC, ketika kita ngeping, kita salah masukin IP. Jadi, misalkan IP di PC 2 itu .2, nah, tapi kita ngeping ke .1 ya unreachable dong karena hostnya tidak tersedia. Seperti itu. Oke, Cak, Mas Ragil. Nah, Mas Ragil gimana? Tadi saya katanya yang unreachable itu gara-gara apa? Gara-gara salah IP. Nih. Salah IP-nya bagaimana? Ini kan IP 1, IP 2. Iya. IP 1 kita .1 misalkan belakangnya 1.1. Iya. IP ini 1.2. Iya. Nah, ketika kita ngeping di sini, kita salah masukin IP. Belakangnya beda. Yang harusnya 1.2, kita 1.4. Iya. 1.4 gitu ya? Iya, 1.4. Ya pokoknya Iya. tidak sesuai dengan IP yang Berat. ada di PC 2. Iya, karena Ah. bukan typo, lupa. Iya, nggak salah sih. Berarti hostnya tidak tersedia. Sebelumnya udah coba beda udah nggak? Udah. ikhlas. Beda port, ganti IP, kita udah berhasil semua. Hasilnya apa? Berhasil. Jadi live. Iya. Oh ya. Nih bisa juga gini. Maksud dari Mas Ragil, kalau Bapak lihat, kemungkinan sih trouble-nya sama ya Mas Ragil dengan kelompok ini. Tapi ternyata penyelesaiannya artinya banyak pengalaman dalam praktikum ini. Tepuk tangan dong. Wih, keren. Cukup, ayo silakan ditutup. Sekian dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Kelompok 4 Livia. Jo, yo Livia. Jadi nggak semua sama, masalah sama tapi solusinya beda-beda kan, tuh gitu maksudnya. Jadi kalian nanti paham. Yuk silakan. Ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdirinya kami di sini ingin menjelaskan tentang Iya, benar. Berdirinya kami di sini ingin menjelaskan tentang praktikum yang telah kami buat, yang telah kami analisa. Yang pertama ada aktivitas pertama yang akan dibacakan oleh Laila, kemudian aktivitas kedua yang akan dibacakan oleh saya, dan aktivitas ketiga yang akan dibacakan oleh Livia. Di aktivitas yang pertama kita dapat mengetahui bagaimana perangkat jaringan jika tidak terkoneksi dengan benar atau bermasalah. Nah, kemudian di aktivitas kedua kita tidak menemukan masalah pada kabel serta hub, berarti komponen jaringannya kita aman. Tapi kita mempunyai masalah pada ping IP. Nah, di sini IP yang kita ping itu outputnya keluarnya itu RTO, request Time off. Dikarenakan dikarenakan Windows Defender firewall-nya tidak kita hidupkan di PC Terus kita Nggak apa-apa, lanjut. ya, kita hidupin terus kita matiin lagi. Nah, setelah kita replay lagi ternyata bisa TTL ya, ini outputnya, Iya. tekanannya. Nah, untuk masalah port pindah port satu ke port yang lainnya itu aman, udah kita coba, hasilnya tetap replay TTL. Ya. Pada aktivitas ketiga, terdapat mengetahui serta melakukan praktikum sesuai dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan pada LKPD serta classroom. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan, ada yang bertanya terkait penjelasan dari kelompok 4. Mas Ragil boleh berdiri. Mas Ragil bertanya tadi, bertanya nggak? Jadi itu dari PC ke laptop kan? Iya. Kalau dari PC ke laptop itu apa bedanya sih sama kayak laptop ke laptop? Apakah ada perbedaan atau kagak? Sebenarnya sama aja, Terima karena kasih. sama aja karena dia merangkap device kan di perusahaan juga pasti kan dia beda-beda, ada yang pakai laptop, ada yang pakai komputer. Sebenarnya laptop sama komputer juga suatu perangkat yang sama, yang kalau misalkan dihubungkan pun dia pakai kabel ROS.
Ya. ingin gitu. Sip. Gimana jawabannya puas Mas Ragil? Puas sekali sih pola ini. Ada yang lain? Masih ada 3 kelompok lagi yang tampil. Cukup ya? Oke, silakan tutup. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kelompok 3, Fitri. Kelompoknya Fitri mana? Ayo ke depan. Yuk. Ya, tolong dengarkan penjelasan dari rekannya. Barangkali nanti ada perbedaan nih di caranya mengganti perangkat jaringan. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membacakan kesimpulan dari analisa yang telah kami lakukan. Pada aktivitas 1, kita dapat mengetahui indikator kerusakan pada perangkat jaringan seperti NIC-hub, kabel perkabelan, dan hook atau switch. Pada aktivitas 2, kelompok kami tidak mengalami kendala apapun karena tidak ada kerusakan pada kabel dan hub. Pada aktivitas 3, kita dapat mengetahui cara mengganti perangkat jaringan sesuai kebutuhan pada jaringan LAN. Nah, terus tadi saya nyoba pakai 3 PC, pakai PC siapa? Si Alia. Yang tadi masalah Ragil tuh kabelnya nggak bisa gara-gara dicabut. Nah, itu kan saya mencoba. Nah, hasilnya tuh unreachable ya? Ya, unreachable. Jadi gitu Pak. Dari PC dari PC 1, PC kedua ke PC 2 saya bisa. Tapi dari PC 1, 2 ke PC 3 itu nggak bisa. Karena kabelnya tadi yang Mas Ragil bilang. Oke. Sudah? Ada pertanyaan. Berarti kelompok ini sudah lebih out of the box gitu ya. Mencoba dengan 3 PC ini karena portnya masih ada. Bagus, tepuk tangan dong. Siapa yang mau bertanya? Ayo. Kalau ada bedanya nggak 2 PC sama 3 PC? Bilang kan PC 1 itu saya. PC 2 Ya. PC sekolah itu sih. Ada bedanya nggak? Enggak sama, kan IP juga sama. Oh, sama. Iya, IP sama semua. Tapi IP PC ketiganya IP-nya begini nggak? Oh, nggak. Iya. Sama aja ya? Enggak gitu. Makasih. Oke, ada yang lain? Itu kan udaranya. Oh, enggak. Cukup? Cukup ya? Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kelompok 2, tinggal 2 kelompok lagi. Ayo, kelompoknya Diva, Dedi sama Deviolina. Ayo, ke sini, biar di tengah-tengah. Oke. Perhatikan ya rekannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil pengamatan aktivitas 1, 2, 3. Pada aktivitas 1, kita dapat mengetahui kerusakan pada indikator perangkat jaringan, yaitu pada NIC-hub, kabel, strike, crossover, dan hook atau switch. Pada aktivitas kedua, kita tidak mengalami trouble pada hook dan kabel strike. Dan pada aktivitas ketiga kita bisa memahami proses pemindahan kabel di setiap port. Dan kita berhasil mengganti IP yang berbeda. Cukup. Tepuk tangan. Nggak ada yang tepuk tangan, gimana sih? Ada pertanyaan? Singkat, padat, jelas. Ada pertanyaan? IP yang terakhir Dari portnya, terus IP-nya juga diganti. Oh, diganti angka-angkanya. Iya. Yang di terakhir ujungnya. Ujungnya doang. Iya. Berarti itu backlight. Saya mau nanya ke Dedi, Pak. Ya, silakan. Berdiri Mas Rakil, berdiri. Ayo, yang bertanya berdiri. Ayo. Aku nanya nggak kejam loh, Pak. Mas Dedi, setelah tadi dianalisis tuh
ada troubleshoot nggak atau ada kesalahan pada bahasa pada peralatan-peralatan yang dipakai? Kan tadi udah dijelasin kalau di lewat. Nggak ada di sini Pak. Emang nanya nggak jelas Pak. Jadi katanya, kata Dedi nggak ada kendala di perangkat jaringan Mas Ragil. Jadi malam tadi kelompoknya mencoba mengganti port ya. Tuh udah bagus. Artinya ada pengalaman baru, bukan hanya pada sebatas pengalaman di LKPD ya. Kamu mencoba. Tepuk tangan buat kelompoknya. Kelompok, ayo tutup. Sekian dari kelompok kami. Waalaikumsalam. Terakhir kelompok 1 Akpian dan kawan-kawan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memberikan kesimpulan analisis dari pelajaran kami pada hari ini. Jadi pada aktivitas pertama kita jadi memahami tentang kerusakan indikator pada perangkat jaringan seperti Sweet. Ayo, sweet. Nggak apa-apa, belajar itu pasti ada kesalahan. Sok dilanjutkan. tingkat dan kabel crossover dan strike. Untuk aktivitas kedua, untuk aktivitas kedua itu untuk pemasangan loop itu aman, lampu indikatornya menyala, tapi kita memiliki kendala di bagian ping. Ya, jadi di bagian IP mungkin sama kayak kalau kendala kelompok sebelumnya di Sebelumnya mana? Lanjut. Di bagian Ayo diperhatikan. pada saat di ping ternyata hasilnya nggak TTL tapi unreachable. Ya. Terus setelah kita analisis di bagian IP ternyata ada kesalahan IP. Terus kita coba diubah IP-nya pakai IP buka. Terus setelah di ping kembali ternyata hasilnya bisa. Oke, ada pertanyaan kelompok 1? Silakan yang apa nanti penasaran, nanti ada yang menyimpulkan secara keseluruhan. Oh, nanya silakan, Mbak Nay. Apa ya? Berdiri Mbak Nay, berdiri. Mbak Naynya berdiri, Ganti port udah belum? Udah. Bisa. Bisa. Ada kendalanya? Nggak ada, aman. Kalau misalnya pingnya beda, misalnya kayak pingnya diganti, IP-nya diganti, itu udah nyoba belum? Ya misalnya, Misalkan coba ayo. 1.1 Dengan? diubah jadi 1.7 atau 1. Oh iya, ada kendala enggak? Coba gitu Terima kasih. Oke, cukup ya? Cukup ya, tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Oke, luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan dong. Nih, artinya gini, Bapak akan menguatkan terkait materi pembelajaran pada hari ini. Ya, mengganti perangkat komputer ya ke dalam suatu sistem jaringan sesuai kebutuhan itu pasti berbeda-beda. Meskipun masalahnya sama, tapi solusinya berbeda. Bapak perhatikan tadi diskusinya luar biasa bagus. Ada kelompok yang ternyata memiliki pengalaman pada saat praktikum. Kendalanya nggak bisa ngeping, tapi dia hanya di perbedaan masalah IP. Ada, padahal di aktivitasnya sudah dieksplorasi ternyata. Hubnya nggak masalah, kabelnya. Ternyata di grupnya Ragil, ya, dia menemukan kendala di kabel ternyata, padahal kejadiannya sama persis dengan kelompoknya Akmal, gitu ya. Tetapi solusinya berbeda. Kenapa? Karena analisis. Makanya bisa jadi analisis kelompok Akmal dan Mas Ragil itu sama-sama kuat. Kenapa? Buktinya kelompok Akmal bisa berhasil.
dan kelompok ragil pun bisa berhasil. Itu karena ada analisis ya, dievaluasi sehingga kita bisa menarik kesimpulan atau hipotesa. Tepuk tangan sekali lagi dong. Nah, itu penguatan dari Bapak, oke, supaya untuk menilai pengetahuan kalian yang tadinya nggak ngerti nih tentang indikator kerusakan perangkat jaringan. Nah, sekarang Bapak uji, kalian di post test, silakan buka post testnya, dikerjakan. Dicek ya, bisa ya? Bisa dong. Ya, waktunya tinggal 2 menit lagi. Yang sudah silakan di post ya. Oke.
Jawabnya pakai kapital. Ya. Baru ada 2 orang, waktunya 1 menit lagi. Silakan untuk di pos, waktunya 30 detik lagi ya. Baru ada 4 orang. Oke, semua sudah? Oke, Bapak tutup ya. Ayo, silakan. Baru ada 10 ya. Ayo, 10 detik lagi. Jangan sampai nanti pas tertutup kalian belum menjawab. Ayo. Nah, ini ya, nanti Bapak akan munculkan hasil dari nilai pengetahuan kalian. Kalau nilainya kurang dari 70, nah nanti kalian harus banyak belajar lah. Ya, silakan. 1, 2, baru 17 orang. Kalau di esai itu jawaban singkat. Jadi kalau singkat ya berarti singkat. Ya. Baru 22 orang, kurang 8 orang lagi. 3, yuk. Nanti setelah ini kalian, Bapak minta 1 orang saja untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini sebelum nanti pembelajaran ini diakhiri ya. Buat 1 kesimpulan. Bapak tunjuk aja kali ya? Ya, lebih enak ya. Mbak Rahma mana Mbak Rahma? Nah, Mbak Rahma nanti yang menyimpulkan. Ya, menyimpulkan dari kegiatan kita dari tadi ya. Cukup? 2 orang lagi. Yuk, mau ditutup? Oke, 1 orang lagi. Udah, 1 orang lagi. Ah. Udah Pak, belum. Belum masuk email dulu. Dah, oke, kita lihat ya hasilnya ya.
Ya. Mana sih Pak? Mana sih Pak? Mana sih? Ini. Nih. Total skor yang ini ya. Nah, ini ya. Enggak nol ini. Mana ada yang nol? Bukan itu, ini nilainya total skor. Nah, ini baru pilihan gandanya. Nanti esainya paling gede Jahrani sama Alya. Ya. Nazmaliana siapa? Ya ini email ini mah. Kusuma Dipa. Nah, ya itu nilai ini pilihan gandanya. Nanti esainya beda lagi ya. Oke. Ini nilai total skor. Kamu PG ada berapa? 5 kan? Nanti Bapak kirim di grup aja ya. Oke. Kalau nanti total nilainya di bawah 70 berarti kalian remedi. Mudah-mudahan nggak ada ya, aman. Nah, minggu depan kalian yang sudah bagus nilainya silakan mencari informasi di pertemuan ketiga terkait dengan VLAN, konsep VLAN. Paham ya? Di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang konsep VLAN. Oke. Sekarang Bapak minta satu orang, tadi sudah ditunjuk Mbak Sakila. Mbak Sakila, Mbak Rahma. Nama? Salah, Mbak Sakila itu. Ya, silakan Mbak Rahma menyimpulkan. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah dari LKPD dalam aktivitas pertama kita dapat mengetahui apa sih dari beberapa perangkat jaringan. Kalau misalnya ada indikator yang rusak tuh misalnya di bagian yang si atau enggak si switch atau enggak hub. Terus kalau misalnya ada apa sih pas kita Yuk, waktunya tidak lama, 1 menit. 1 menit masih buka. Setelah refleksi, Bapak minta tolong ke kalian, hub nanti dibereskan, dikumpulkan di depan, baru kita berdoa. Kenapa? Oh, bentar lagi, habis ini doa udah. Kenapa? Oke, silakan di post ya. Beres-beres ya. Nah, waktunya tinggal 10 detik lagi, silakan. Beres-beres, perangkatnya dirapikan kembali sebelum kita berdoa dan pulang ya. Cukup, silakan rapikan ya perangkatnya sebelum kita tutup doa. Yuk, silakan dirapikan dan dikumpulkan perangkat hubnya di depan.
kabelnya dibawa kembali ke rumah masing-masing karena nanti di pertemuan ketiga kita akan terus digunakan kabel itu ya. Silakan untuk dikumpulkan hubnya. Dan LKPD-nya silakan dikumpulkan. Ya, silakan. Sambil dibersihkan tempat praktikumnya ya. Oke. Terima kasih. Ya, silakan ditaruh di sini. Ya. Sudah dilihat ya keadaan di sekitar, jangan sampai berantakan, dirapihkan kembali. Yuk, hubnya dirapihkan, ayo. Belum, kelompoknya ragil belum. Baru ada 6 ini. Berarti masih kurang 3 kelompok belum mengembalikan. Ya. Yuk, silakan. Cukup ya? Oke, sebelum mengakhiri daripada kegiatan pembelajaran ini, silakan doa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Mas Akmal. Perhatian, sebelum pulang dan untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa tenang dimulai. Berdoa dicukupkan, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, terima kasih untuk hari ini yang luar biasa untuk kelas 11 TKJC. Tepuk tangan semuanya. Ya, terima kasih. Mohon maaf apabila Bapak dalam menjelaskan ke kalian banyak kekurangan. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ilmunya bermanfaat untuk kalian. Ya, Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.